Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajo Pridani dari kelas H Fakultas Hukum dan NIM saya 4112511263. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran hukum monisme dan dualisme pada mata kuliah hukum internasional. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, saya akan pembukaan dulu. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam hukum internasional, yaitu hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Topik ini sering muncul di mata kuliah hukum internasional, hukum tata negara, bahkan hukum perjanjian internasional. Kalian pernah kepikiran gak kalau suatu negara itu menandatangani perjanjian internasional? Apakah aturan itu otomatis berlaku untuk warga negaranya? Sini kita simak. Atau harus diubah dulu menjadi undang-undang nasional? Atau di Indonesia sendiri sistem yang dipakai itu apa ya? Oke, lanjut. Nah, untuk menjawab semua itu, kita akan membahas dua aliran besar dulu, yaitu monisme dan dualisme. Oke. Nah, di akhir video nanti kita akan tarik kesimpulan tentang Indonesia sebenarnya cenderung menganut aliran yang mana ya. Teman-teman penasaran nggak? Sini ya, aku jelasin ya. Oke. Yang pertama, aliran monisme dan dualisme muncul dari perdebatan para ahli hukum internasional. Perdebatan ini berangkat dari satu pertanyaan besar, yaitu apakah hukum internasional dan hukum nasional itu bagian dari suatu sistem hukum yang sama? Ataukah dua sistem yang terpisah? Oke, selanjutnya, apakah hukum internasional dan hukum nasional itu bagian dari suatu sistem hukum? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sama ya. Ataukah dua sistem secara terpisah? Oke. Masalah ini muncul karena dalam praktik negara sering menghadapi situasi seperti adanya perjanjian internasional tapi hukum nasional belum mengaturnya, dan lalu muncul konflik mana yang harus dipakai oleh hakim. Oke, dari situ lahirlah dua aliran pemikiran. Yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme melihat hukum internasional dan nasional sebagai suatu kesatuan. Sedangkan pemikiran dualisme melihat keduanya sebagai dua sistem yang berbeda. Oke. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran hukum monisme lebih jelasnya. Oke. Yang pertama, pengertian monisme dulu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian monisme ya. Aliran monisme berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah suatu kesatuan sistem hukum. Ya. Artinya, hukum internasional tidak berdiri terpisah dari hukum nasional. Begitu negara menyetujui suatu perjanjian internasional, maka norma-norma internasional tersebut bisa langsung berlaku di dalam negeri. Dalam monisme, hukum internasional dipandang sebagai bagian dari sistem hukum nasional, yaitu negara tidak perlu membuat undang-undang baru terlebih dahulu agar perjanjian internasional bisa diterapkan. Tidak perlu ya. Jadi dari dasar pemikiran monisme, penganut monisme beranggapan bahwa masyarakat internasional dan masyarakat nasional itu saling terhubung. Tujuannya apa? Tujuannya biar supaya hukum internasional dapat melindungi kepentingan umat manusia. Oke. Karena itu hukum internasional seharusnya lebih tinggi atau setidaknya sejajar dengan hukum nasional. Itu. Ada juga pandangan monisme yang
menempatkan hukum internasional lebih tinggi daripada hukum internasional demi mencegah negara sewenang-wenang melanggar komitmen internasional. Nah, gitu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri monisme. Ciri-ciri monisme itu ada 5 macam. Yang pertama itu penasaran kan? Yang pertama ada hukum internasional dan nasional dalam satu sistem. Dan yang kedua, perjanjian internasional dapat berlaku langsung. Dan ketiga tidak selalu membutuhkan undang-undang. Dan keempat, hakim boleh langsung merujuk perjanjian internasional. Nah, yang kelima, cenderung mengutamakan kepatuhan pada hukum internasional. Selanjutnya selanjutnya ada contoh negara dualisme. Negara seperti Indonesia dan Inggris menganut pendekatan dualisme. Contohnya di Indonesia ada tuh, kalau kalian mau tahu. Jika pemerintah menandatangani perjanjian internasional tentang lingkungan hidup, maka perjanjian itu baru berlaku setelah diratifikasi melalui undang-undang atau peraturan presiden ya. Oke. Dan ada kelebihan dan kelemahan dualisme. Pada dualisme ini mempunyai kelemahan dan kelebihan ya, bukan semena-mena banyak kelebihannya, tetapi mempunyai kelemahan juga, yaitu pada kelebihannya ada dapat menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, dapat memastikan hukum internasional ini sesuai nilai nasionalnya. Ketiga, ada proses seleksi sebelum berlaku. Dan kelemahannya juga ada beberapa macam, ada 3 macam, yaitu pelindungan HAM bisa lebih lambat, negara bisa menunda penerapan kewajiban internasional, kadang dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab internasional. Jadi bagi oknum-oknum yang sering tidak bertanggung jawab, maka nanti akan terkena hukuman ya. Jadi untuk oknum seharusnya harus lebih bisa menjaga kedaulatan negara, harus memastikan bahwa hukum internasional itu mempunyai nilai nasional yang baik. Oke. Dan sekarang ada perbandingan tentang monisme dan dualisme. Aspek monisme atau dualisme, hubungan hukum satu sistem dua sistem. Maksud dari sistem dua sistem itu berlaku langsung atau tidak, perlu ratifikasi, tidak selalu wajib. Polisi hukum internasional bisa lebih tinggi di bawah hukum nasional, fleksibilitas nasional rendah tinggi. Oke. Nah, dan Indonesia juga menganut yang mana ya? Menganut monisme atau dualisme ya. Oke. Kita lanjut. Indonesia lebih condong ke aliran dualisme karena perjanjian internasional itu harus diratifikasi lewat undang-undang atau peraturan presiden, bukan dari peraturan DPR, MPR atau peraturan Perda atau peraturan MA, enggak ya, atau MK. Jadi melewat peraturan presiden. Nah, ini yang kedua, hakim di Indonesia jarang langsung menggunakan perjanjian internasional. Karena kalau menggunakan perjanjian internasional, semua para pelanggar akan semena-mena. Dan ketiga, prinsip kedaulatan negara sangat dijaga. Karena itu dalam praktik Indonesia kadang bersikap fleksibel, karena dalam beberapa putusan hakim mempertimbangkan norma internasional itu sebagai bahan informasi sangatlah susah, meskipun dasar hukumnya tetap hukum nasional. Jadi tidak mudah ya guys. Jadi bisa dibilang Indonesia secara teori dualisme, tapi dalam bentuk praktik kadang mendekati monisme terbatas. Jadi Indonesia ini
termasuk juga bisa dibilang monisme juga ya, dualisme juga ya. Jadi masih bisa menganut dua-duanya. Terus monisme, hukum internasional dan nasional itu adalah satu sistem, sedangkan dualisme, hukum internasional dan nasional terpisah. Jadi Indonesia itu cenderung menganut dualisme karena perjanjian internasional tidak otomatis berlaku tanpa ratifikasi. Itu teman-teman. Nah, ada dua tokoh penting yang berpendapat bahwa dua sistem hukum ini berbeda secara subjek hukum, sumber hukum, struktur, dan dasar berlakunya, yaitu ada Heinrich Trifle dan Dionisio Anzillotti. Jadi ada dua tokoh yang berpendapat berbeda tentang kedua sistem tersebut. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang ciri-ciri monisme. Ciri-ciri monisme: tidak perlu transformasi. Hukum internasional dapat berlangsung diterapkan. Perjanjian internasional bisa menjadi dasar putusan hakim. Kelebihan monisme: efektif dan cepat, memperkuat kepatuhan terhadap hukum internasional, mendukung perlindungan HAM dan global. Dan kelemahan monisme: bisa mengurangi kedaulatan negara, potensi konflik dengan konstitusi. Nah, ada dua perbandingan dualisme menurut para tokoh tadi. Aspek dualisme, monisme, dan ada hubungan terpisah dan satu sistem. Berlaku otomatis atau tidak, dan perlu transformasi ya, dan kedudukan HI itu terpisah dari HN. Nah, dan monisme bagian dari HN. Nah, kedaulatan negara itu lebih dijaga, sedangkan monisme bisa berkurang. Penerapan dalam praktik negara. Dan praktiknya, sebagian besar negara tidak murni dualis atau monis, tetapi campuran. Contohnya, Inggris cenderung dualis, Belanda cenderung monis, perjanjian bisa langsung berlaku. Indonesia sering dianggap cenderung dualis karena memerlukan ratifikasi melalui undang-undang. Nah, di Indonesia dasar konstitusionalnya terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang 1945 tentang Perjanjian Internasional. Relevansi dengan hak asasi manusia atau HAM, teori ini sangat penting dalam penerapan perjanjian seperti International Convention on Civil and Political Rights dan Convention on the Rights of the Child. Nah, negara yang monis akan langsung menerapkan isi perjanjian tersebut karena negara dualis perlu membentukkan undang-undang nasional terlebih dahulu. Jadi negara dualis belum mengikuti itu ya. Nah, dan kritik saya terhadap kedua teori tersebut, dalam perkembangan modern, globalisasi memperkuat peran hukum internasional. Nah, yang kedua, banyaknya negara menerapkan sistem campuran. Dan yang ketiga, Mahkamah Nasional sering merujuk hukum internasional meskipun belum sepenuhnya ditransformasikan. Karena itu, teori monisme dan dualisme kini lebih dipandang sebagai kerangka teoritis, bukan gambaran mutlak atau praktik negara. Jadi, dua teori ini tidak termasuk, jarang dilihat untuk praktik ya. Dan saya akan menjelaskan kesimpulan dari dua teori tersebut. Dualisme, hukum internasional dan nasional terpisah, perlu transformasi. Monisme, hukum internasional dan nasional satu sistem berlaku langsung. Praktik modern, banyak negara menggunakan sistem campuran. Nah, jadi Indonesia sering disebut cenderung dualis, tetapi tidak murni. Dasar konstitusinya, dasarnya terdapat dalam pasal 11 lagi Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Prinsipnya perjanjian internasional harus diratifikasi melalui undang-undang atau perpres. Dan ada konflik antara hukum internasional dan nasional. Jika hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional, mana yang berlaku ya? Nah, jawabannya gini.
Dalam dualisme, hukum nasional tetap berlaku. Tetapi negara bisa dianggap melanggar kewajiban internasional karena tetapi hakim juga nasional tetap memakai hukum nasional. Begitu dalam monisme ya. Dalam monisme hukum internasional bisa mengesampingkan hukum nasional. Ada perspektif menurut Hans Kelsen, pendalam teoritis. Hans Kelsen menyatakan bahwa semua hukum berasal dari satu norma dasar Grundnorm. Dalam pandangannya, hukum internasional adalah norma tertinggi. Negara memperoleh legitimasi dari hukum internasional. Ini memperkuat monisme dengan primat hukum internasional. Contoh analisis tentang monisme dan dualisme serta penerapan Indonesia. Ada kerangka 1. Teoritis, 2. Perkembangan HAM dan globalisasi, 3. Ada integrasi regional. Pada materi tersebut semuanya mempunyai kelemahan dan kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi dualisme menekankan kedaulatan dan pemisahan sistem hukum, monisme menekankan kesatuan sistem hukum, praktik modern menunjukkan pendekatan fleksibel Indonesia tidak dualis atau monis, dan perkembangan hukum internasional mendorong kecenderungan monistik dalam isu HAM dan peraturan internasional. Nah, begitu teman-teman. Jadi sampai sebegitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kata yang salah atau penjelasannya yang salah, mohon diperbaiki karena yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya mohon ampun dan saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.